Para pedagang Buddha yang Arthur awasi bersiap untuk pergi. Arthur melompati pepohonan mengikuti rombongan pedagang Buddha itu dari belakang. Arthur terus mengikuti mereka sambil menyusun rencana untuk menyerang mereka dan menunggu momen yang tepat. Sampai malam pun tiba. Arthur masih tetap mengawasi mereka yang sedang beristirahat sambil bermeditasi mengumpulkan kekuatan. Dirasa sudah saatnya untuk melancarkan rencana, Arthur mengambil sebuah biji dari pohon dan melemparkannya ke anjing setengah rusa ini sehingga membuat mereka mengaum. Dan membuat perhatian dua orang yang terjaga ini harus menenangkan para anjing setengah rusa itu. Arthur yang mengawasi dari atas dahan pohon memikirkan cara untuk menyerang mereka menggunakan teknik dari kehidupan sebelumnya. Karena Arthur sekarang tidak memegang senjata. Tanpa disadari oleh mereka, Arthur sudah melesat turun dari pohon dan tanpa banyak bacot langsung mengganyang salah satu dari mereka tanpa suara. Arthur mengambil pisau dari korban pertamanya, dan bersiap mengincar target selanjutnya. Para anjing setengah rusa yang mencium bau darah dari mayat yang Arthur bunuh langsung memakan pedagang Buddha yang telah mati itu. Si gendut yang mabuk merasa temannya masih belum kembali. Ia ingin mencari temannya dan tanpa ia sadari kalau sudah ada yang mengintainya. Ia pun syok menemukan kalau temannya itu sudah mati menjadi santapan para hewan itu, dan dari belakang Arthur melancarkan serangan dan membunuh orang tersebut. Arthur merasa lelah karena tubuhnya masih anak-anak, jadi dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Tiba-tiba ada suara anak perempuan dari dalam kereta angkut yang membuat Arthur terkejut, dan itu membuat dua orang yang tersisa dari rombongan pedagang Buddha terbangun dari tidurnya. Orang yang rambut panjang pergi mencari dua temannya yang tidak ada, sedangkan yang botak menetap tidak kemana-mana dekat kereta angkut. Ia menyadari ada suatu pergerakan dari belakang dan dengan sigap menanti serangan yang datang. Tapi penyerang itu menyusup di antara dua kakinya dan melumpuhkannya hingga jatuh dan berteriak kesakitan membuat teman yang rambut panjang mendengarnya dan bergegas kembali kepada temannya yang botak. Saat ia sampai, ia diberitahu oleh temannya yang botak untuk berhati-hati, karena anak itu adalah penyihir. Si rambut panjang yang mendengar kalau anak kecil yang dimaksud adalah penyihir, menjatuhkan pedangnya, berniat melawan anak itu dengan tinjunya yang dilapisi mana. Arthur waspada terhadap pria itu. Tiba-tiba pria itu sudah ada di belakang Arthur melancarkan serangan tinju dengan kuat sampai menghancurkan tempat tadi Arthur berdiri. Pria itu melancarkan serangan lagi tapi batu dilempar menghantam sisi wajahnya sampai mulutnya berdarah. Arthur melempar pisau yang diikat dengan mana, tapi pisaunya ditangkap oleh pria itu dan memutus aliran mana Arthur. Pria ini tertarik dengan Arthur. Orang itu dengan cepat sudah berada di hadapan Arthur dan menendangnya tepat di perutnya hingga terangkat dan jatuh. Orang itu menangkap Arthur, tapi tak disangka Arthur memadatkan sihir api di tangan pria itu dan, bom! Tangannya meledak gosong. Arthur pun lepas dalam kabut asap mengambil senjatanya tanpa disadari oleh rambut panjang itu dan ia pun langsung terbunuh dengan lemparan pisau oleh Arthur. Tersisa si botak yang tadi telah dilumpuhkan. Ia meminta pengampunan kepada Arthur. Arthur marah dengan apa yang dikatakannya mengingat apa yang sudah mereka perbuat dengan menculik anak kecil. Tidak lama ia pun menyusul kematian teman-temannya. Seorang anak kecil dari ras elf sedang menangis dengan tangan terikat di dalam kereta angkut menunggu pertolongan. Arthur datang tersenyum dan berkata, "Kamu sudah aman sekarang," kepada anak elf itu.